Selamat pagi anak-anak. Pagi hari ini bertemu kembali kita dalam pembelajaran kita. Pagi hari ini kita belajar ya. Persiapkan hati dan pikiran kita. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kemurahan berkat kasih-Mu. Kami mau memulai setiap proses pembelajaran kami pagi hari ini. Kami minta Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Inilah doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak persiapkan hati kita, diri kita mau belajar. Keragaman permainan tradisional di Indonesia. Ya, langsung saja. Indonesia kaya akan keragaman permainan tradisional. Permainan tradisional ada yang dimainkan perorangan dan ada juga yang dimainkan berkelompok. Nah, permainan tradisional perorangan, engklek. Secara umum, cara memainkan engklek adalah dengan melompat dengan satu kaki pada kotak-kotak yang telah dibuat. Namun, untuk kotak-kotak yang letaknya bersebelahan seperti sayap, permainan tidak perlu melompat dengan satu kaki, melainkan meletakkan kakinya pada kedua kotak tersebut secara bersamaan. Lompatan dilakukan secara berurutan, mulai dari kotak yang paling dekat dengan pemain sampai kotak terakhir. Selanjutnya, enggrang. Enggrang atau engrang merupakan olahraga tradisional dengan menggunakan tongkat panjang yang terbuat dari bambu, di mana seseorang bisa berdiri di atasnya kemudian berjalan dalam jarak atau waktu tertentu. Nah, ini juga dilakukan dan dimainkan oleh perorangan anak-anak. Selanjutnya kita akan melihat dan memperhatikan permainan apakah selanjutnya. Permainan perorangan ini anak-anak. Ya, sebuah permainan tradisional yang diyakini berasal dari Melayu. Ini mulai meredup di tengah gemerlapnya permainan modern saat ini. Padahal di masanya, gangsing pernah menjadi idola, sebuah permainan yang sangat populer dan banyak digemari, di mana permainan ini untuk para kaum laki-laki yang pada perkembangannya diyakini berasal dari tanah Melayu, Riau, lalu kemudian menyebar ke seluruh Indonesia. Nah anak-anak, permainan ini juga dimainkan perorangan. Nah, kalian dapat perhatikan gambar yang muncul pada layar monitor. Dan untuk selanjutnya, kalian dapat memperhatikan permainan apakah? Layang-layang. Layang atau wow di sebagian wilayah Semenanjung Melaya merupakan lembaran bahan tipis berkerangka yang diterbangkan ke udara dan terhubungkan dengan tali atau benang ke daratan atau pengendali. Layang-layang memanfaatkan kekuatan hembusan angin sebagai alat pengangkatnya. Nah, itu dia anak-anak penjelasan singkat dari Bapak. Ya, selanjutnya kita dapat memperhatikan ya. Permainan perorangan sudah kita bahas. Sekarang permainan tradisional berkelompok atau benteng adalah permainan yang dimainkan oleh dua grup masing-masing terdiri dari 4 sampai dengan 8 orang. Masing-masing grup memiliki suatu tempat sebagai markas. Biasanya sebuah tiang, batu, atau pilar sebagai benteng. Nah, itu dia anak-anak disebut permainan berkelompok. Selanjutnya, kita akan perhatikan ular naga. Ular naga adalah satu permainan berkelompok yang biasa dimainkan anak-anak Jakarta di luar rumah di waktu sore dan malam hari. Tempat bermainnya di tanah lapang atau halaman rumah yang agak luas. Lebih menarik apabila dimainkan di bawah cahaya rembulan. Nah, itu dia anak-anak antara permainan berkelompok dan perorangan. Selanjutnya
kita akan mengerti dan memahami. Silakan simak ya. Di sini ada manfaat memainkan permainan tradisional. Yang pertama, melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang kedua, berolahraga sambil bermain. Berolahraga menyehatkan tubuh dan bermain membuat hati gembira. Yang ketiga, melatih kesabaran, misalnya bermain secara bergantian. Yang keempat, melatih bekerja sama saat bermain secara berkelompok. Yang kelima, bersikap sportif, yaitu lapang dada saat kalah bermain, tidak sombong saat menang dalam bermain, dan tidak bermain curang. Nah, itu manfaat memainkan permainan tradisional ya. Ada 5 manfaat yang anak-anak boleh catat di buku catatan kalian. Oke, sekian dari Bapak hari ini. Bapak ucapkan terima kasih banyak. Tidak ada tugas untuk hari ini ya. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Oke, bagaimana anak-anak sudah melihat materi dari Bapak? Nah, kalau sudah jelas dan sudah memperhatikan dan menyimak, mari kita tutup pembelajaran kita pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih atas kemurahan berkat kasih-Mu kami dapat menyelesaikan proses pembelajaran aktivitas kami pagi hari ini Tuhan. Senantiasa kami selalu bersyukur dan berterima kasih. Inilah doa kami Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa dan harapan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, salam sehat, salam karakter baik. Bye.